Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin ZLTC. Baik, sobat ZLTC, pada kesempatan ini saya akan mencoba membandingkan hasil analisa portal program dengan program NG Lab BIM 2D 2018 lead ya, versi lead, dengan aplikasi yang kami buat dengan metode perhitungan TKBA. Nah, oke, jadi ini aplikasinya ya. Silakan dicek di deskripsi untuk link apabila tertarik dengan aplikasi. Baik, oke, kita akan bandingkan dengan sebuah program yang bagus yang saya peroleh dari internet ya, dan ini teman-teman juga bisa langsung searching program ini di internet ya. Seperti ini namanya. Program ini akan saya jadikan sebagai pembanding bagaimana hasil analisanya dengan aplikasi yang kami buat. Baik, kita mulai dengan model material. Kita akan menginput mutu dari profil yang akan kita gunakan. Di sini saya akan gunakan K300 ya. Ini beton mutu K300, dan di sini saya sudah siapkan sebuah Excel untuk menerjemahkan inputannya. Oke, di sini diminta D itu density ataupun berat jenis dari material. Maka saya isi di sini adalah 23,544, dan kemudian modulus elastisitasnya itu di sini adalah 2345 2952. Oke, kita cek dulu 2345 2952. Oke, betul ya. Kemudian klik add new material, dan kemudian kita klik OK di sini. Selanjutnya kita akan menginput profilnya terlebih dahulu. Saya akan gunakan balok 1 dengan klik di sini kalkulator. Di sini sudah tersedia berbagai bentuk profil yang akan kita jadikan sebagai frame utamanya ya. Nah, di sini saya gunakan square bar ataupun rectangular bar ya. Saya gunakan square bar saja dengan ukuran 0,25. Jadi kita akan sesuaikan ya. Nah, di sini kalau di yang sebelumnya saya menggunakan 0,2, tapi di model kali ini saya akan gunakan 0,25 ya, supaya kita lihat bersama perbedaannya. Nah, satuan yang digunakan di dalam program ini adalah kilonewton meter gitu ya. Jadi harus kita input sesuai dengan satuan yang digunakan dalam program ini supaya tidak menghasilkan output yang salah ya. Oke, kemudian mana yang akan di play ya, menggunakan Z acuan profil dari inersia mana ya. Nah, saya gunakan yang apply Y, yang berarti dia menggunakan arah seperti ini ya. Apply Y, kemudian saya klik add new section. Baik, kemudian saya akan mulai klik di sini draw point. Kita akan tentukan dulu koordinatnya. Saya akan tentukan di sini 1 x1 y1, klik add new node ya, di sini muncul. Kemudian kita akan tambahkan titik selanjutnya. Di sini saya akan tambahkan titik Y itu di angka 2,5 misalnya. Ketinggian 2,5 meter, dan X itu berarti di 1 ya, jadi dia akan bertambah ke atas. Nah, seperti ini. Dan kemudian dia akan ke X nya akan bertambah sejauh 2,5 dari profil asli, yang berarti menjadi 3,5. Kemudian Y nya sama seperti tadi, yaitu 2,5 seperti ini. Dan kemudian kita kembali ke bawah ya, yang berarti menggunakan X nya 3,5 dan Y nya adalah 1. Baik, seperti ini ya. Oke,
Oke, kemudian di sini kita untuk menentukan mana lokasi support, kita klik di sini, yang berarti dia menggunakan jika kita centang semua ini berarti menggunakan support tipe speed ya. Klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik icon ini untuk menambahkan garis. Kita pilih node-nya 1, 2, add new load, kemudian 2, 3, add new element ya. Kemudian node 3 dan node 4 add new element. Seperti ini ya. Kemudian kita klik OK. Baik. Nah, di sini sudah jadi portal 2D yang akan kita analisa dan kita bandingkan langsung ke aplikasinya ya. Oke, panjangnya tadi kita isi adalah 3,5 dikurangi 1 berarti adalah 2,5. Kemudian tingginya di sini adalah 2,5 dikurangi 1 berarti adalah 1,5. Dan ketebalannya itu kita gunakan 0,25. Baik. Dan lebar dari box culvert ini kita isi, kita asumsikan juga tetap 1 ya. Baik. Nah, kemudian di sini kita akan menginput beban. Nah, di sini kita akan menggunakan beban sebesar 200 kg per meter persegi atau setara dengan 0,2 ton per meter tari ya. Jadi 200 kg per meter persegi itu dikali lebar 1 meter. Jadi 200 kg per meter lari atau 0,2 ton per meter lari ya. Nah, di sini akan kita input karena satuannya kilonewton meter, maka kita konversi dulu menjadi 1,962. Kita pilih yang icon ini dan kita pilih mana nomor elemen yang akan menerima beban tersebut. Saya pilih di sini nomor elemen 2 dan bebannya di sini kita akan isi dengan satuan kilonewton per meter persegi, yaitu berarti 1,962 minus 1,962. Itu kemudian klik add element load. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian kita klik OK dan ini bisa langsung kita running. Baik, sudah selesai, sangat cepat ya. Dan kita langsung klik di sini berapa gaya dalamnya. Nah, ini dia. Dan di aplikasi kita lihat di sini bebannya sudah 0,2, satuannya ton ya, ton per meter. Dan kita lihat di sini gaya dalamnya ya. Di sini juga sudah terlihat gaya dalamnya. Kita lihat di tengah ini 0,75. Kalau di sini ya, kalau menggunakan satuan ton meter pada tengah balok tuh 0,076 ton meter. Nah, kalau dikonversi ke kilonewton berarti 0,74675. Berarti sangat dekat ya, sangat dekat. Sementara yang di area tumpuan di sini pada satuan 0,08 ton meter, kalau dikonversi jadi 0,786. Ya, nah itu sama. Jadi sangat dekat sekali. Dan kemudian yang di kolom pada sisi supportnya atau tumpuannya di sini ya, itu momennya terdapat 0,04 atau setara dengan 0,39 kN meter. Nah, lebih besar daripada yang dianalisa oleh program. Dan kita lihat di sini berapa gaya axial force-nya pada kolom. Ya, di sini kita akan lihat 0,25, kita lihat di sini ya. 2,45 dan kita lihat di sini sama 2,4525. Jadi program ini sudah bisa menunjukkan gaya dalam dan support reactionnya, dan kami cek dengan aplikasi kami bisa memberikan hasil yang sama ya, sama dengan yang dikeluarkan oleh program EngineLab 2D 2018. Baik. Nah, selain dari beban merata, pada aplikasi kami ini juga ada inputan beban titik ya. Inputan beban titik misal di sini di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah dari balok misalnya ada 0,5 ton di tengah.
maka di sini akan muncul beban poin di sana. Dan jika grafiknya terlalu besar, kita bisa mengatur skalanya 0,2. Nah, terlalu kecil ya, saya ganti 1 misalnya. Nah, jadi seperti itu. Sehingga dan di sini bisa kita lihat berapa momen pada sisi tumpuan, berapa momen pada sisi tengah, pada support, berapa aksial pada support ya. Dan aksial pada support ini sudah kami masukkan dengan profil dari si betonnya gitu ya. Jadi profil beton sudah kita masukkan. Dan kalau misalnya teman-teman juga akan menghitung menambahkan profil betonnya ke dalam, di sini berarti tinggal di dead load ditambahkan, yaitu tebal profil dikali dengan 2,4 berat jenis beton dikali dengan lebar box culvertnya ya. Nah, di sini jadi dia langsung memperhitungkan juga berat si sendiri konstruksi beton itu ya. Baik, demikianlah Sobat ZLTC tutorial singkat kami dan validasi singkat kami menggunakan program Engine Lab 2D 2018. Dan selain dari bisa mengeluarkan gaya dalam, ini Engine Lab juga bisa memberikan report ya. Nah, ini dia, bisa klik full report di sini, dan ini dia short reportnya, dan kita langsung bisa klik save ya, bisa kita simpan langsung ke komputer. Dan tentunya ini baru sebuah simple case saja, jadi kita bisa melakukan uji coba yang lain yang sesuai dengan kebutuhan konstruksi yang ada di lapangan, termasuk juga untuk elemen baja. Baik, demikianlah Sobat ZLTC, semoga dapat menginspirasi dan membantu pekerjaannya. Apabila tertarik dengan aplikasi Excel kami, silakan kunjungi deskripsi yang ada di video dan klik link yang ada di situ. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, selalu sehat dan sukses selalu. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.